Udah. Di sini. Habis tulis. Ini yang ada ya Pak? Ini nih. Nah ini biarin dulu di sini. Nanti kalau PowerPoint baru di ini. Wow, biarin lagi. Kamu munculnya pas mau itu doang. Tuh, bukan saya doang yang bilang kan? Nah, dia gimana Pak kalau dia Pak? Kasih tanya kalau saya ke saya. Jadi futsal, apa ya? Jadi jalan-jalan, pijat apa enggak? Pak Kabit ada enggak di link? Pak Kabit. Dodol apa? Om Andi. Apa Om? Pak Kabit mana? Nggak kelihatan dong? Belum ada? Belum datang? Ada udah ini? Oh ada. Udah sudah. Oh udah datang. Mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Pak Kabit. Kita mulai karena. Oke Pak Kabit. Oke. Ada di kampus ya? Iya di kampus nanti di jalan. Siap. Nanti kalau ada waktu saya merapat ke sana sebentar Pak Kabit. Saya kangen sama Pak Kabit. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SMK selaku pembimbing sekaligus juga ketua. Yang saya hormati Bapak Andi Sitamara SLM selaku pembimbing sekaligus juga ketua. Bapak Belardo Prasetya Megajaya SMK selaku pembimbing sekaligus. Baik, pertama-tama marilah kita mudah-mudahan saya hadir pada hari ini atas alhamdulillah hari Bina Hukum Internasional tanggal 22 Maret 2022 akan memberikan sebuah proposal atas nama saudara Hafiz, saudari Nadia Rabina dan juga saudara Irfan Maulana. Irfan Suara. Maksud dan tujuan esensi utama pada ya sampai sejauh mana bahwa proposal saudara itu adalah proposal yang memang belum pernah diangkat atau dibuat oleh sehingga kemudian layak yang ya. Yang kedua, ketika menanti kelima, ya, dan bisa menjadi sebuah pendidikan, menjadi sebuah skripsi, terlibatlah masukan-masukan yang berharga, yang dijadikan landasan yang dijadikan sebagai bahan untuk meneliti melakukan penelitian selanjutnya. Jadi penting sekali yang bukan sekali itu selesai.
hanya ngomong ini tidak, tapi di situ tuh esensinya sangat luar biasa. Ya, jadi kalau itu pertama ya kalian sampaikan proposal dengan sebaik mungkin, yakinkan kami terapin sebelah bahwa proposal itu layak ya untuk dilakukan ya, ambilkan, amalkan 10-15 ini dan kemudian yang paling utama adalah proses spiritual. Kalian masukan-masukan ya, sekali kalian membudayakan dan mengkonfirmasi ya. Jadi tolong laksanakan proposal ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tidak panjang lebar, itu saja sebagai introduksi sebagai pembuka dari saya. Mungkin ada beberapa tambahan dari Pak Andi, dari Pak Daniel ada tambahan mungkin. Oke, baik, silakan. Mungkin untuk yang pertama yang sudah siap tadi saya Hafiz ya. Oke, jadi silakan Hafiz untuk dulu. Baiklah kita mulai kegiatan proposal internasional pada hari ini tanggal 22 Maret 2022. Mendapatkan bahas pembukaan dari usul pemakaman dan mulai dengan bersama-sama mengucapkan bismillah. Oke, baik, silakan untuk yang pertama Saudara Hafiz ya. Silakan paparkan proposal saudara 10-15 menit. Ya. Silakan Hafiz. Coba setting Ustaz. Ya. Itu baca Di sini enggak? Di sini ya. Langsung aja. Ya, silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan seminar proposal bidang hukum internasional. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Daniel Amir, SHMH, selaku penelah satu saya. Dan yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bilardo Prasetya Megajaya, SHMH, selaku penelah dua saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hilton Ternama Putra, MSH, MH, selaku penelah 3 dan pembimbing satu saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Afandi Citamala, SH, LLM, selaku penelah 4 dan pembimbing 2 saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iskandar dengan NIM 11111800376. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan poin-poin apa saja yang ada dalam proposal bab 1 saya dengan judul Implementasi International Health Regulation dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Langsung aja saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini dunia sedang mengalami suatu permasalahan besar dalam bidang kesehatan dengan kemunculan coronavirus disease 2019. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, silih berganti dengan cara penularan dengan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization. Selanjutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan berat untuk menghadapi COVID-19 ini. Penyakit ini dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 sangat menular melalui kontak dekat. Virus COVID-19 ini menyebar cepat ke banyak negara lain, termasuk Indonesia. Upaya menangkal penyebaran virus sudah dilakukan antara lainnya melalui screening suhu atau testing penyakit di jalur pintu keluar masuk internasional. Pada 9 Maret 2020,
WHO mendeklarasikan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Hal ini berdampak pada tingkat penanganan COVID-19 yang semakin intens dan ketat. Salah satu bentuk pengaturan yang digunakan untuk menghadapi pandemi seperti ini adalah Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulation. International Health Regulation pada dasarnya adalah instrumen internasional yang mewajibkan negara anggota untuk mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran wabah secara internasional. IHR merupakan peraturan yang secara resmi mengikat seluruh negara anggota WHO. Tujuan IHR sebenarnya adalah mencegah, melindungi, dan memberikan respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit secara internasional dengan prinsip tanpa menghambat lalu lintas perdagangan dan perjalanan internasional. IHR ini adalah salah satu instrumen internasional yang digunakan dalam menghadapi pandemi ataupun endemi, salah satunya seperti COVID-19 ini. Hal tersebut terlihat jelas dalam pasal 1 IHR mengenai Public Health Emergency of International Concern. Pada pasal tersebut membicarakan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan, yang menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat negara lain, atau risiko kesehatan bagi masyarakat terhadap penyakit yang penyebarannya secara internasional. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah saya yang pertama, bagaimana implementasi International Health Regulation dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana bentuk hambatan dalam penerapan International Health Regulation dalam kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama itu untuk mengetahui implementasi International Health Regulation hukum nasional Indonesia. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana bentuk hambatan dalam penerapan International Health Regulation dalam kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan dua kegunaan penelitian. Yang pertama kegunaan teoritis. Yang pertama kegunaan teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam bidang akademis dan sebagai pustaka acuan hukum internasional. Dan yang kedua sebagai sarana untuk memperluas ilmu dalam bidang hukum perjanjian internasional mengenai konvensi IHR dan penerapannya di Indonesia. Lalu juga ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis yang pertama, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Dan yang kedua lalu ada diharapkan juga hasil dari penelitian ini menambah wawasan khalayak umum khususnya terkait pengaturan International Health Regulation dalam penanganan COVID-19. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terbagi menjadi dua, yaitu teori transformasi dan teori kesehatan masyarakat. Yang pertama teori transformasi. Teori transformasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional melalui suatu transformasi, adanya perubahan bentuk dan isinya sehingga diterima oleh hukum nasional. Kedua ada teori kesehatan masyarakat. Teori kesehatan masyarakat adalah ilmu atau seni yang mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisien melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat. Lalu di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama, penulis menggunakan metode yuridis normatif, lalu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lalu menggunakan sumber data bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, analisis studi kepustakaan, lokasi penelitian di sini ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Perpustakaan Pusat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lalu ada Perpustakaan Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan. Di sini bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan teoritis tentang teori transformasi hukum dan kesehatan masyarakat. Lalu bab 3 ada tinjauan umum tentang implementasi IHR dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Lalu selanjutnya bab 4 ada analisis terhadap implementasi International Health Regulation dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Lalu selanjutnya ada bab 5 kesimpulan dan saran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, Saudara Hamid, sudah Hamid? Sudah, Pak. Siap untuk fungsi? Siap, Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama, mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel SHMK. Oke. Berarti lanjut yang berikutnya, mohon kesediaannya Bapak Blanjo Presiden Jaya untuk menguji saudara fisik. Waktu dapat dipersilakan Bapak Blanjo. Terima kasih.
Baik, kalau dari pertama judul ya, terkait dengan judul itu ya sudah terlihat baruan dan juga ketertarikan dari pembaca terkait dengan implementasi international regulation. Kalau saya melihat dari aspek pembaca yang tahu bagaimana penanganan COVID di Indonesia ditinjau dari international regulation. Tapi ketika di latar belakang penyakit itu masih tidak match dengan rumusan masalah. Coba diulangi rumusan masalahnya itu apa? Ada dua. Bagaimana implementasi International Health Regulation dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia? Yang kedua, bagaimana bentuk hambatan dalam penerapan International Health Regulation dalam kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia? Nah, ini pertama kan terkait dengan bagaimana implementasi. Kalau yang pertama mungkin sudah di-mention ya bahwa ada perintah, ada aturan terkait dengan International Regulation. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lebih sedikit detail sejarahnya sehingga pembaca itu tahu apa sih International Regulation itu. Kan nanti pembahasannya di mana sih International Regulation itu di Indonesia. Nah, jadi sendiri membaca itu untuk lebih fokus ke situ. Nah, pertanyaan kamu nantinya yang kamu jelasin itu International Regulation, gimana itu diimplementasikan di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan hambatan. Di sini tidak terlihat sama sekali mention terkait dengan hambatan-hambatan atau ada permasalahan di latar belakang, karena latar belakang itu kan dijelaskan dulu masalah-masalahnya, sehingga timbul pertanyaan bagaimana sih sebenarnya hambatan. Tapi bisa di-mention sedikit Indonesia ini terkendala dalam implementasinya, sehingga perlu timbul pertanyaan apa aja sih, bagaimana sih hambatannya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini banyak kalimat typo ya, tadi sudah kamu bilang sendiri tadi di slide pertama aja. Betul. Kamu bilang kamu sering typo di matematik. Tadi saya bilang kalau dulu di zaman kita ya Pak Kabinnya masih jahil. Kalau typo itu nggak bisa lagi lanjutkan. Siap, maaf. Nah, jadi kalau karena pembimbing nggak mungkin mau baca satu-satu, pembimbing itu lebih ke substansi. Gitu. Yang typo itu tugasnya kamu. Ya. Nah, jadi kalau membaca diulang-ulang. Siap. Kita juga belum pernah skripsi diulang typo-typonya, dan juga banyak copy paste tapi tidak diedit dengan rapi. Seperti ya, coba dicek. Nah, ini ada yang tidak justify, kemudian ada yang satu spasi, dua spasi, tiga spasi. Nah, ini sudah saya report, nanti kamu cek aja. Siap. Mestinya kamu copy paste tapi tidak diedit dengan rapi. Kemudian terkait footnote, karena saya menguji itu lebih ke teknis ya, footnote dan daftar pustaka sebenarnya belum sesuai, terutama di jurnal. Silakan dicek dengan teliti bagaimana cara penulisan jurnal. Ini masih sering kali salah karena yang kita ikuti adalah panduan kita ya, panduan komunitas kita, karena itu diatur footnote buku bagaimana. Pertama footnote buku kamu tidak konsisten. Ada yang titik dua, ada yang koma-koma, semua ada yang pakai titik dua setelah kota, ada yang kota dulu baru menerbit, itu tidak konsisten. Kemudian jurnal juga tidak sesuai, karena kalau di panduan jasa itu jurnal itu kan tanda kutip dua judulnya, kemudian nama jurnalnya yang milih, kamu cek di panduan ada ya. Kemudian kegunaan praktis ya, saya coba dilihat di slide kamu, saya tidak melihat ada kegunaan praktis di situ, karena praktisnya itu masih ke teori jadinya, menambah wawasan, kemudian mempelajari pengetahuan itu teori juga. Kalau praktis itu penelitian kamu ini digunakan dalam praktiknya, misalkan digunakan dalam praktisi atau dalam para ahli hukum dalam membuat aturan, membuat kebijakan, dia lebih ke praktik. Kalau menambah wawasan sekolah itu masih teori, masih teoritis. Tidak ada bedanya dengan yang pertama.
menjadi referensi dan sebagainya untuk wawasan ya. Berarti dia ini hasil penelitian kamu ini nanti digunakan dalam praktik. Kemudian kerangka pemikiran saya lihat ada di sini kamu mengutip Sugiono Sutanto terdiri dari kerangka teoritis sama kerangka acuan. Itu apakah ada kerangka teoritis dan kerangka acuan sih? Seperti kerangka teoritis saja kali Pak ya? Nggak ada kerangka acuan ya Pak? Ya, maksud saya yang nanya. Iya. Nah, kamu mengutip, tapi kamu nggak lihat kerangka teoritis sama ada kerangka acuan ini kamu kutipi dalam skripsi kamu. Tapi saya baca mana kerangka acuan. Acuan iya betul. Nah, jadi kalau mengutip hati-hati ya. Iya maaf. Kamu mengutip kerangka acuan sih, tapi nggak jelas nggak ada kerangka acuan. Jadi sebaiknya jangan dikutip kerangka acuan ya. Karena kamu nggak sesuai dengan tulisan kamu nggak ada kerangka acuannya. Sumber data harus saya lihat untuk sumber data. Pak Fandi, punten ini Pak. Nah, bagus. Iya. Oh maaf. Bisa. Nah, sumber data itu apakah hanya pakai bahan khusus ya? Sumber data kamu primer apa sekunder? Primer dan sekunder Pak ya. Primer dan sekunder. Iya. Primernya apa, sekundernya apa? Primer World Health Organization, International Health Regulation. Halaman 21 Pak. Mana yang tulisan kamu bilang ada sumber data primer? Halaman 21. Satu, ada data primer di situ. Oh. Tidak. Sekunder ini lagi. Kamu berarti nggak ngerti apa itu beda data primer sama data sekunder ya? Di dalam tulisan deskripsi kamu udah benar nih sebenarnya. Jadi itu kan sudah mengarahkan kamu pakai data sekunder. Nah, jangan sampai kamu yang tulis kamu malah nggak ngerti. Ya, data primer sekunder mana tulisan data primer tadi? Yang ada bahan hukum Sekunder. sama bahan hukum. Ini harus dibedakan ya, kamu harus pelajari. Jadi semua yang kamu tulis deskripsi jangan cuma kamu copy paste dan maksud pembimbing mengarahkan data kamu di sini kamu harus pelajari. Jangan nggak ngerti kamunya. Di sini ada data sekunder kamu pakainya. Ada 3 bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jadi jangan kembali-balik dengan data primer dan data sekunder dengan bahan hukum. Di sini kalau kamu cuma nulis bahan hukum sekunder, padahal kamu di deskripsi ada primer tersier. Jadi lebih lagi apa yang kamu tulis, apa yang kamu cantumin di sini, itu semuanya tanggung jawab kamu. Gitu. Jangan kamunya malah nggak ngerti, udah ditulis di sini. Oke, mungkin itu tadi kurang lebih overall sebagus ini terkait dengan judulnya dan rumusan masalahnya. Mungkin tinggal dikemas lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Hafid Pak. Kalau bercanda, Siap. ya, semua masukan-masukan. Ya, konfirmasi ada Kenapa? Ada mau klarifikasi atau konfirmasi? Cukup Pak. Cukup. Baik, kalau cukup mungkin berikutnya sebenarnya Bapak Andi SNM untuk membahas saudara dan Hafiz. Kalau benar kita silakan Bapak
Iya. Oke, terima kasih dengan sidang. Oke, Siapa? mohon dicatat dengan lengkap masukan dan rekomendasi yang penulisan. Nah, di sini judul yang kamu angkat adalah implementasi kalau perempuan di seksi tapi dalam artian dalam kurun 1-2 tahun yang banyak misalnya terkait kalau topik sendiri melihat judul ini kenapa tertarik? Kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini? Karena pada dasarnya pandemi COVID-19 inilah kan sebuah pandemi yang baru ya, yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional, khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, saya tertarik untuk mengambil judul ini karena saya melihat ada sedikit permasalahan yang masih belum terselesaikan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Oleh sebab itu, saya ingin melihat nih, bagaimana implementasi IHR ini sebagai instrumen yang digunakan untuk menghadapi suatu pandemi atau endemi, contohnya seperti COVID ini, bagaimana implementasinya di Indonesia? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau memang belum sesuai, berarti memang ada masalah. Kenapa Indonesia kok tidak mengikuti atau tidak mengikuti apa anjuran-anjuran dari IHR atau WHO? Kalau memang sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh IHR atau WHO, berarti mungkin ada faktor lain yang membuat Indonesia terlambat nih bangkit dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, di rumus masalah saya yang kedua, saya membahas tentang kendala apa saja dalam ini penanganan COVID-19 ini. Penanganan, ya betul. Sekian. Jadi secara garis besar kamu tertarik di sini posisi di IHR ini tapi tahu sebagai apa? Kritik kan? Kritik, Pak. Atau statuta dari si WHO atau posisinya seperti Dia kritik, Pak. Yang saya posisi Indonesia? Posisi Indonesia maksudnya ini status IHR ini di Indonesia. Statusnya di Indonesia sampai saat ini belum ratifikasi IHR, tapi Indonesia ini terikat secara keanggotaan WHO. Jadi masih malu-malu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, secara garis besar apa orang yang sudah dibahas lalu ada beberapa jenis masalah kedua. Siap. Secara garis besar juga sudah highlight dasarnya dan tapi tetap posisi saya sebagai pembimbing kedua dan keempat di sini fokus penulisan. Di sini juga saya nggak tahu kenapa ketika saya ACC udah nggak ada kesalahan-kesalahan, mungkin ada tambahan. Iya betul. Dan hampir nggak balik ke saya. Iya Pak. Punten Pak, maaf. Saya juga masih agak bingung prosesnya pimpinan sidang karena penulisan kita selesai dulu di pembimbingan dulu. Iya punten. Bagus di pembimbingan satu nambah dong substansi segala. Iya betul. Anak-anak tuh lupa bahwa yang nambah ini Harus dilihat nggak lagi. dikontrol lagi. Iya siap punten. Itu saya pernah terkendala di beberapa sempro ataupun sidang sebelumnya. Jadi kadang kayak yang punya seva dan yang waktu kita kebanjiran kemarin. Jadi yang sudah cantik ACC misalkan berubah tuh. Iya betul. Spellingnya aja. Page number yang kamu pakai ini bukan Times New Roman. Dari awal sampai akhir padahal spelling itu istilahnya. Ini masih pakai Arial istilahnya penulisan. Padahal itu yang masalah-masalah awal di minggu awal. Iya betul. Nggak mungkin lepas lah dari saya Ya, kalau betul. ACC lagi. Maaf Pak. Jadi mungkin kedepannya setelah selesai lagi dengan penelaran dengan pembimbing satu substansi segala ada guide-nya dari rekan-rekan itu balik lagi ke pembimbing 2 Pak ini sudah oke dari segala dalam artian ada tambahan konfirmasi itu sedikit juga dicatat tambahan dari Pak Ado mengenai penulisan pembimbingan itu dan siap di pedoman kita 2020 begitu di
halaman belakang ada contoh yang mana yang mirip. Jadi antara buku Tapi beda Pak. Contoh. Ya, betul. sama panduannya beda. Benar. Saya nanya-nanya ke teman dapatnya seperti ini. Panduan itu di atas ada dipertegas bahwa yang mirip itu judul nama jurnal. Iya, betul. Judul nggak mirip. Sedangkan yang contohnya beda. Iya, betul itu, Pak. Maksud saya ikutin panduan atas itu mungkin contohnya yang copy paste tapi salah. Bukan sesuai dengan panduan atas, instruksi yang di atas. Iya, betul Pak. Instruksi di atas fokus ke apa ketentuan mungkin bahwa itu footnote daftar pustaka dari panduan mungkin tapi kalau nanti kan dari Pak Ado dan Pak Ado ini ada yang udah siap saya tahu publishing apa itu yang bisa mungkin diikuti lagi itu untuk si footnote. Oke, latar sudah. Ini bukan posisi saya sebenarnya untuk identifikasi masalah. Lebih dalam nanti ke satu. Tapi saya oke dengan identifikasi masalah pertama. Bagaimana identifikasi masalah baca dan mengungkapkan. Tapi yang kedua ini bagaimana bentuk hambatan dalam penerapan. Saya rasa lumayan berat kedua ini. Beberapa porsi proposal itu membatasi dalam artian menanyakan pengaturan. Kedua, ketersesuaian apakah sesuai dengan instansi kondisinya. Banyak beberapa juga teman-teman itu dapat identifikasi masalah dua itu menanyakan dampak, menanyakan hambatan dan juga kalau progres besar. Benarnya. Tapi silakan nanti diskusi lebih lanjut. Itu untuk identifikasi masalah, penggunaan dan sudah bahas kerangka pemikiran. Teori dipakai tadi apa gitu? Teori transformasi sama kesehatan masyarakat. Oke, lalu dia transformasi dari acara nasional gimana? Perubahan. Kamu udah dan kamu mungkin dosen yang Pak Bilang ini Pak, IHR ini berdasarnya melalui 3 tahapan. Yang pertama perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Tapi pada kenyataannya di Indonesia ini belum diratifikasi. Statusnya ya Indonesia terikat hanya karena state party itu negara anggota dari WHO. Tapi polisi yang diambil sesuai. Dari yang sedikit yang sudah saya baca ya ada pemenuhan implementasi, maksudnya ada. Jadi tetap ada turunan dari ASN itu ke kebijakan. Ya, betul seperti itu Pak. Betul. Masih ada. Ya, contohnya seperti karantina seperti itu. Oke, lari ke analisis data. Ya Pak. Di sini yuridis kualitatif dan pustaka. Maksudnya apa? Kalau library research, kalau orang-orang teman-teman itu sering banget ikut mission pustaka. Ada di dalam juga Tapi sorry Pak, pertanyaan Pak. penelitian pustaka. Maksudnya apa?
Itu membandingkan peraturan-peraturan atau ketentuan buku ya, atau buku referensi serta data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Oke. Oke, dan terakhir itu ada ini tinggal nggak perlu mensimpulan dari seseorang. Siap. Itu kurang lebih dari saya. Pimpinan sedang Baik, terima kasih. Siapa? Tadi sih arahannya setelah selesai Sebenarnya yang ingin saya tonjolkan adalah ya bagaimana implementasi yang ingin saya angkat mungkin ya. Yang ingin saya angkat ini sebenarnya bagaimana nih implementasi IHR ini terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena kan seperti yang kita tahu semua, IHR ini adalah instrumen internasional atau perjanjian internasional yang digunakan untuk menghadapi pandemi seperti COVID-19 ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah memang, kalau memang belum berarti memang ada masalah di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak mengikuti anjuran dari IHR? Kalau memang sudah, berarti memang ada faktor lain yang membuat Indonesia terlambat nih bangkit dari COVID-19. Contoh seperti terdapat dalam pasal 1 IHR tentang substansi namanya. Ada implementasi. transformasi, Pak. Transformasi bahwa menyatakan bahwa hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional melalui suatu transformasi. Adanya perubahan bentuk dan isinya sehingga diterima hukum nasional. Implementasi IHR itu, Pak. Penerapan seperti apa ya betul? Penerapan di Indonesia itu seperti apa, Pak? Contoh kayak di IHR itu di pasal 1 ada membicarakan tentang focal point. Di Indonesia ini apakah sudah ada focal point yang dibangun oleh Indonesia? Karena itu kan perintah dari IHR. Apakah sudah sesuai penerapannya dengan apa yang dianjurkan oleh IHR? Ya, yang maksudnya menjadi pokoknya transformasi itu pikiran pada atas. Pada di mana di saat ada hukum internasional atau perjanjian atau peraturan internasional yang ingin dipergunakan di dalam hukum nasional.
di saat jika ada hukum internasional atau peraturan internasional yang ingin dipergunakan di hukum nasional. Jadi harus melalui proses transformasi. Materi transformasi. Implementasi international regulation dalam Ya, betul. Jadi saya ingin melihat bagaimana penerapan IHR ini di dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalau misalnya implementasi dalam perspektif nasional itu dan penegakan hukum pelaksanaan daripada hukum. Tapi dalam konteks dalam perspektif hukum, bagaimana pemberlakuan hukum nasional sehingga dia bentuk transformasi. Karena tidak otomatis di hukum nasional itu langsung hukum transformasi. Dia butuh transformasi. Dan misalkan transformasi ada kapalnya. Kadang-kadang dari ratifikasi itu jadi untuk proses meningkatkan diri pada perjanjian. Kalau sudah diratifikasi, sudah meningkat, harus melaksanakan ketentuan dalam IHR. Nah, ketentuan itu harus melaksanakan. Dasarnya mengapa? Indonesia memperlakukan ketentuan undang-undang dalam perspektif untuk menjalankan ketentuan IHR. Ya, maka sertifikasi itu namanya ANKOS dan dasar hukum. Maka dia buat undang-undang dasar hukum. Dan mengenai pengaturan pokok dan undang-undang JPI. Undang-undang itu tidak boleh secara substansial bertabrakan dengan ANKOS dan dasar hukum. Bagaimana dia mengimplementasikan kebijakan teknis itu, jadi itu harapannya sekarang dalam perspektif ini, ya, apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dan makanya implementatif legislation bahasanya itu, ya, implementasi peraturan. Dia dia membuat aturan mengenai peraturan presiden mengenai apa namanya zonasi, apa namanya sekarang persatu 23 atau peraturan menteri kesehatan mengenai larangan penggunaan masker di tempat umum. Ya, nah peraturan itu dalam untuk apa? Untuk melaksanakan ketentuan IHR dalam rangka menghadapi pandemi. Nah, itu yang sebenarnya harus muncul. Ya, harus muncul langkah-langkah apa yang sudah pemerintah Indonesia itu harapannya. Jadi kamu bilang Indonesia itu kan ada dua, dia ada kita juga diskusi, ya. Indonesia belum meratifikasi soal konstitusi, tapi sedang terikat pada WHO. Ya. Ini sebetulnya ada dua perspektif, ya. Maka peningkatan suatu negara pada putusan-putusan organisasi internasional itu otomatis mengikat dia sebagai
untuk tunduk dan patuh pada proses ini. Tapi kan Anda nanti bisa masuk pada international persetujuan, ya, itu bisa menjadi apa namanya sesuatu hal yang memang diikuti. Nah, dalam international itu ada juga perlindungan secara bersukarela atau tidak. Indonesia itu belum pernah meratifikasi International Convention on Law of the Treaty 1969. Belum pernah meratifikasi sekarang. Tapi dia berkaitan dengan membuat undang-undang nomor 24 tahun 2000 yang isinya hampir sama persis dengan itu. Indonesia itu belum sampai sekarang meratifikasi International Convention. ICC belum ya, Pak Andia? ICC belum. Indonesia itu belum meratifikasi ICC. Tapi Indonesia tidak pernah. Indonesia punya pengadilan HAM. Nah itu sebagai bukti. Nah kamu nanti akan masuk pada itu. Nah itu sebagai jalan keluar. Nanti ketika nanti ada masukan atau ada pertanyaan, ya itu langsung muncul di latar belakang, ya nanti itu terus. Jadi memang itu nanti karena hukum internasional itu kan apa namanya? Nah, tetap Indonesia itu mengadopsi beberapa hampir banyak negara itu turun dan patuh pada memang itu ada beberapa apa namanya keputusan organisasi internasional yang apa namanya secara juridis yang tidak mengikat, tidak final ini, tapi secara substansi, secara norma itu diikuti. Nah, secara norma diikuti. Itu memang harus muncul, ya. Beberapa masukan dari Pak Madi yang itu, ya bukan pakai transformasi itu. Itu ya harus nanti menjadi titik penelitian. Jadi sprint mereka. Bagaimana implementasi? Hipotesisnya kan nanti harus bisa jawab. Apa hipotesisnya dalam penanganan COVID? Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam kan sudah dari mana itu bagaimana depan Nah, sebagai bagian dari itu sudah bisa apa untuk membuat satgas penanganan COVID, membentuk operasi nomor yang menangani COVID, berapa individu dan sebagainya itu. Ya, teman-teman itu sudah ada implementasi legislasi, ada implementasi policy, jadi kebijakan kebijakan. Misalkan gini, misalnya dia membuat lembaga-lembaga, ya, sebelum membuat lembaga-lembaganya. Tadi buat satuan tugas satgas penanganan COVID-19 dan masalah. Dia membuat aturan-aturan. Tadi ada masukan, kita bisa diskusi masukan hambatan ya. Memang kalau ini butuh ya memang penguasaan materi akan penting. Kalau nanti habis biasanya ada relatif berat ya. Kita bisa diskusi terkait hambatan karena memang kadang-kadang butuh butuh usaha ya, usaha yang lebih untuk Anda bisa menjawab verifikasi banyak. Tapi paling tidak kalau Anda bisa munculkan ya sedikit ya, menjadi elaborasi lagi nanti analisis ya itu oke. Dan harus mampu untuk elaborasi.
konflik itu bisa terjadi. Misalnya sampai kemarin saya KKN itu di atas untuk bisa suki aja kasih beras 10 kilo. Iya, betul banget. kasih beras 10 kilo satu orang loh. Berarti kalau sudah dapat 40 kilo, nggak mampu juga sampai butuh toko-toko agama dan sebagainya. Maka itu paling kecil di provinsi Banten persentase vaksinasinya kecil ya. Sama sih, senior saya juga di wanita. Senior aja, senior makan segala. Saya sampai ke Lampung gara-gara mereka ada vaksin. Jadi tidak Siapa? nanti tolong kami juga kami memang tadi teknis kita belum putuskan ya, masih yang lama ya, sebelum ada putus terkait teknis penulisan ya. Belum kan, buku juga belum keluar. Ya, tapi berarti sebelumnya pakai yang lama. Kan berarti jurnal itu tetap sama dengan buku. Enggak, di yang lama itu udah Beda, udah beda. jurnal itu ini nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Judulnya. Kalau buku kan judul. Judulnya tanda kutip dua. Ada tuh di Yang lama. panduan yang lama. Yang baru Sama, yang baru sama. Karena dia kan oke, saya mau. Kalau kita kan cuma ngasih tahu ini ya, nggak ngereferensi yang mas nama aslinya. Footnote, endnote, sama backnote itu. Cuman yang bikin mereka bingung, udah dipertegas nih di panduan. Dibilang kalau jurnal itu yang ini bukan jurnal, tapi nama jurnal. Tapi ketika di bawah ada perpustakaan nih, si panduan nggak sesuai dengan Contoh realnya. Coba kalau Iya, kita betul. ada panduannya, Apa sih juga? ada nggak di Jadi laptop? kita sendiri ini. HP, Pak. Di laptop ini. itu justru itu maksudnya bahkan seingat saya justru memang kita masih sama dengan yang dulu itu, jadi masih ikut buku dengan jurnal. Kalau bisa Yang proses terakhir, Jadi yang benar itu apakah contohnya yang benar, apa itu yang benar? soalnya di atas dipertegas penulisan footnote jurnal. Tapi contohnya Ya, contohnya sih sama nggak- dengan buku Saya tulisannya. nggak beri ini contoh penulisan buku sih sebenarnya bahwa mungkin waktu berkerjaan. nah Contoh yang satu ini akan jadi si A yang presiden. Yang direvisi dulu yang Coba perhitungan itu. Ya, Soalnya hampir semua mahasiswa kebingungan. tapi wajar lah, kan mungkin tidak diskusikan tentang yang mana. Oke, nanti dicek ya. Iya, Pak. Siap. Terus itu juga metode kamu harus kuasa ya. Dengan mampu. Apa itu kandidat ya data. Ya. Kalau juga ada juga apa seperti email, kampus memang beberapa buku itu ada yang merupakan bukan bagian dari ilmu sosial. Ya, ilmu yang berdiri sendiri juga bukan bagian dari reksa. Itu dan dia ilmu sendiri. Jadi yang dia itu bukan apa namanya perilaku, tapi norma, kaidah. Yang sudah rigid, sudah baku, jadi patokannya terus. Ya, tapi ada juga makanya sampai kan beda-beda. Kalau dia itu NU, humaniora, kita berbeda sama sini. Ya, jadi humaniora itu kan nanti sarjana-sarjana yang masalah urusan-urusan perilaku manusia. Ya, ada yang menggunakan NK. Ya, dia sendiri. Ini memang paling penting. Ada yang bilang sebenarnya ada, meskipun dia tidak mendapatkan, kita itu hanya mengolah. Dan meskipun kita wawancara dengan yang bersangkutan, ya,
itu bukan data primer. Karena kita primernya itu dari orang. Dia Pak jumlah terorisme berapa sih? 70, 20 itu sudah ada sih. Hanya mendapatkannya bukan dari perpustakaan, dari orang. Jadi kalau partisipasi data primer, ada itu langsung terjun ke masyarakat. Melakukan masyarakat bagi ya dulu di situ bagaimana sekaliannya mendapatkan jadi apa kayak dan sebagainya. Itu sebetulnya ada. Tapi kalau selalu itu jadi memang ada data yang didapatkan langsung dari sini. Nah, kemudian ada tadi data studier, data ada bahan primer, bahan studier, bahan komunikasi. Dan ada mungkin kalau di Bapak ada ini ada apa namanya ada modifikasi kan? Seperti cukup Pak. Cukup ya Pak. Ayo Pak, ini punten tadi kan Bapak bilang ini ya. Di latar belakang saya kurang mencantumkan apa aja yang dilakukan oleh Indonesia dalam di seperti di halaman 6 ini salah satunya tindakan yang Indonesia lakukan membentuk focal point level nasional, membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, menunjuk kepala BNPB sebagai ketuanya, didasari dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Halaman 6 yang di bawah, Pak. Indonesia juga udah boleh sih kalau diberikan dulu nanti memang analisisnya akan tepat ya. Tapi saya pikir ini terlalu simpel, cuma satu paragraf segini doang. Apa sebetulnya itu doang langkah-langkah ada pada Perpres nomor 2020? Enggak. Ada juga surat edaran nomor 4. Di sini juga ada surat edaran nomor 4 tahun 2002 tentang Menkes sudah berapa? Menkes ada Pak. Ini penunjukan, ini kan ada Perpres dan Kepres ya. Ya. Kepresnya memang betul dia ada aktif penunjukan individu dan Kepres. Peraturan presiden kan ada. Ada peraturan presiden ini itu secara presiden menunjukkan kuat. Ya, ada peraturan presiden untuk itu kan belum masuk. Masih ada peraturan presiden terkait dengan Siap, saya cari. Sudah mungkin Pak. cukup. Silakan closing statement. Ada tambahan mungkin dari Pak Mandi? Siapa? Dari silakan closing statement. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan mencatat dan mengembangkan bakat saya akan bimbingan lagi atas saran-sarannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, silakan berikutnya akan satu perempuan ya. Aktif ya. Nah, ya silakan saudari Nadia Fatina.
Ya, benar. Keluaran dari rumah. Kenapa? Itu kan yang itu kan nyangkut Iya. di pos. Oke, siap. Silakan dia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Daniel Amir SHMH selaku penelah satu saya, dan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku penelah 2 saya. Yang ketiga, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Hilton Ternama Putra MSHMH selaku pembimbing 1 saya. Dan yang keempat, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Afandi Sitamala SHLLM selaku pembimbing 2 saya. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal skripsi bab 1 saya yang berjudul Pembatasan Hak Kebebasan Bergerak, Freedom of Movement terhadap warga negara Indonesia akibat menolak vaksinasi COVID-19 ditinjau berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Latar belakang, pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penyakit akibat virus corona atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah sebuah pandemi yang pertama kali teridentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke negara-negara di seluruh dunia. Penyebaran virus ini telah mencapai level menjadi pandemi global dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan, di mana penyebaran COVID-19 telah mempengaruhi lebih dari 100 negara dalam penyebarannya. Akibatnya, WHO menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Wabah COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 kasus pasien positif COVID-19. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, COVID-19 menetapkan status kedaruratan kesehatan yang juga diikuti dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini, banyak negara yang menerapkan kebijakan yang membuat pembatasan hak untuk bergerak, seperti perintah untuk hanya berdiam diri di rumah saja. Kebijakan tersebut dianggap dapat menurunkan penyebaran virus dan mengurangi resiko penyebaran virus lebih luas. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak yang mengganggu berbagai bidang seperti pekerjaan, mata pencaharian, akses layanan, termasuk layanan kesehatan, makanan, air, dan pendidikan. Tentu jika hal ini dilaksanakan dengan waktu yang lama, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari virus COVID-19 itu sendiri. Saat sekarang ini, penanganan COVID-19 telah memasuki tahap vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara terhadap akses kesehatan.
Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dimulai, namun kenyataannya masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mendukung vaksinasi ini dilakukan secepatnya di Indonesia karena dianggap sebagai solusi agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun masyarakat yang kontra, di mana sebagian masyarakat ini menolak diadakannya pelaksanaan vaksinasi yang mereka anggap vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka dan khawatir akan efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Di tingkat masyarakat, sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang HAM tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka pandemi COVID-19 di Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi. Pemerintah menyatakan vaksinasi merupakan kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, di mana kewajiban pelaksanaan didasari pada ketentuan pasal 9 ayat 1 Junto pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada dasarnya, kewajiban masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 diatur dalam pasal 13A ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pandemi COVID-19. Yang berisi setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Hukum internasional juga mengakui bahwa dalam konteks ancaman kesehatan masyarakat yang serius dan keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, pembatasan beberapa hak dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum dan memenuhi parameter atau kriteria tertentu berdasarkan bukti ilmiah, durasi yang terbatas, menghormati martabat manusia, tunduk pada hukum, dan proporsional untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya, prinsip ini juga diaplikasikan dalam penanggulangan darurat kesehatan, yaitu dalam pendapat umum General Comment Pasal 4 ICCPR menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, negara dapat mengurangi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam ICCPR tersebut, dan negara yang memberlakukan pembatasan harus merujuk dan menyesuaikan dengan hukum domestik masing-masing. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, ada apakah hak kebebasan untuk bergerak, freedom of movement, dapat dibatasi menurut ICCPR. Yang kedua, apakah kebijakan pembatasan hak kebebasan bergerak bagi warga negara Indonesia yang menolak vaksinasi COVID-19 bertentangan dengan ICCPR. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hak kebebasan untuk bergerak, freedom of movement, dapat dibatasi atau tidak menurut ICCPR. Dan yang kedua, untuk mengetahui kebijakan pembatasan hak kebebasan bergerak terhadap warga negara Indonesia yang menolak vaksinasi COVID-19 bertentangan atau tidak dengan ICCPR. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum internasional dan lebih memahami mengenai pembatasan hak kebebasan bergerak, freedom of movement, terhadap warga negara Indonesia akibat menolak vaksinasi COVID-19 ditinjau berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna menjadi suatu tambahan referensi, masukan data, ataupun literatur bagi penelitian hukum selanjutnya. Kegunaan praktis. Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari tentang eksistensi ICCPR dalam pembatasan hak kebebasan bergerak, freedom of movement terhadap warga Indonesia akibat menolak vaksinasi COVID-19 serta menjadi bahan acuan bagi peneliti yang mencari literatur terkait aneksasi pada masa kini, dengan demikian perkembangan keilmuan hukum internasional. Nah, selanjutnya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi para ahli ataupun praktisi hukum dalam penerapan ICCPR dalam pembatasan hak kebebasan bergerak terhadap warga negara Indonesia yang menolak
vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Khususnya kegunaan bagi penulis sendiri dapat memberi pengetahuan lebih tentang ilmu hukum internasional. Selanjutnya kerangka pemikiran. Di sini saya menggunakan teori perlindungan hukum, pengertian teori penegakan hukum. Sorry Pak. Iya, saya langsung buka. Iya. Teori penegakan hukum Pak. Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Kedaulatan suatu negara, yakni kedaulatan berdasarkan jangkauan negara sebagai subjek internasional, mengemban hak dan kewajiban yang kemudian disertai dengan tanggung jawab. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan, library research, analisis data, analisis kualitatif, sumber data, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan lokasi penelitian ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, dan Perpustakaan Umum Universitas Indonesia. Selanjutnya sistematika penulisan saya. Di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis tentang penegakan hukum dan kedaulatan negara, bab 3 tinjauan umum tentang pembatasan hak kebebasan bergerak freedom of movement terhadap warga negara Indonesia akibat menolak vaksinasi COVID-19 ditinjau berdasarkan ICCPR. Yang keempat, analisis pembatasan hak kebebasan bergerak freedom of movement terhadap warga negara Indonesia akibat menolak vaksinasi COVID-19 ditinjau berdasarkan ICCPR. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, Siapa Pak? baik, untuk yang pertama, sedianya Bapak Landu, Persembahan Saudara Ibu Fatina, dan dia Fatina. Bapak. Baik, Bapak dipersilakan Bapak Landu. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama terkait dengan dunia, tentang kebebasan bergerak. Ini sebelumnya sangat menarik bagi masyarakat ya, karena mengingat keseluruhan apalagi masyarakat itu sering bertanya, apa benar Pak kalau nggak divaksin bisa dipenjara segala. Ini mungkin bisa jadi rujukan dalam hasil penelitian nanti. Nah, terkait dengan teorinya, ya, saya ingin mempertanyakan dua teori tadi pasca penegakannya, penegakan hukum dan kedaulatan itu memang tadi seperti Pak tadi dijelaskan nilainya hubungannya antara pembatasan hak dengan penegakan hukum dan juga kedaulatan negara. Ya. Di sini saya memakai teori kedaulatan negara karena negara itu berdaulat atas warga negaranya dan negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi setiap warga negara itu harus tunduk dan patuh pada hukum negara. Maka digunakanlah teori kedaulatan negara. Yang kedua, teori penegakan hukum menurut Sajistara Harjo adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu alasan saya memilih teori ini karena tindakan negara dalam mengeluarkan aturan hukum tentang pembatasan hak kebebasan bergerak bagi warga negara Indonesia yang menolak vaksin adalah untuk melindungi masyarakat dengan mengeluarkan aturan hukum mengenai kebijakan tersebut. Maka peraturan hukum di sini harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konkret. Seperti itu, Pak. Berarti penegakan hukumnya lebih ke arah pelaksanaan vaksin. Kebijakan pemerintah. Iya. Ya, artinya mungkin bisa dipilih-pilih terkait dengan pendapat terkait dengan teori itu ya. Karena tadi saya pikir kalau sekilas ini penegakan hukum HAM-nya atau penegakan hukum mananya nih. Kalau penegakan hukum HAM berarti kamu berbicara perspektif masyarakatnya.
Gimana kalau dibatasi, gimana penegakan haknya? Kalau dibatasi kan dia merasa haknya dibatasi, gimana penegakan hukumnya, seperti itu. Ternyata ini lebih ke penegakan hukum, pelaksanaan kebijakan pemerintah. Nah, mungkin nanti dia ambil pas teori-teori di dalam pustakanya itu jangan sampai tidak konsisten. Karena kan biasa latah tuh PHP tadi tiba-tiba latah di copy aja, dia nggak tahu konsekuensi copy itu harus tanggung jawab semua yang copy. Begitu juga kalau nanti begitu copy teori-teori penegakan hukum kan banyak perspektif teori ini. Seperti itu kan? Full screen. Yang bawah tuh, bagaimana? Bawahnya yang mana? Oh ini ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Hilton, bernama Putra, SHMH, selaku penelaah 1. Kemudian Bapak Afandi Sitamala, SH LLM, selaku penelaah 2. Kemudian Bapak Dr. Daniel SHMH, selaku pembimbing 1 dan penelaah 3. Kemudian Bapak Belardo Prasetya Megajaya, selaku pembimbing 2 dan penelaah 4. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi Digital Warga Uni Eropa ditinjau dari General Data Protection Regulation 2018, studi kasus Maximilian Schrems versus Facebook. Untuk memasuki dunia maya atau cyberspace, metaverse dibutuhkan akses terhadap informasi seputar data pribadi seperti nama, email, dan lain-lain. Konsep privasi dipopulerkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis ketika menulis esai pada tahun 1890 berjudul The Right to Privacy yang diterbitkan oleh Harvard Law Review. Mereka mengusulkan pengakuan hak individu, right to be let alone, dan juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dasar hukum privasi, Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya. Juga tidak diperbolehkan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baik. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu. Pentingnya perlindungan data pribadi. United Nations Conference on Trade and Development menyebutkan karena semakin banyak kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan secara online, oleh sebab itu privasi menjadi penting dan perlindungan data semakin diakui. Memasuki perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan maju, membuat perlindungan data pribadi menjadi urgensi bagi tiap negara untuk menjamin suatu kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi warga negaranya. Sebab negara merupakan subjek hukum yang paling utama dan terpenting, serta memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara, tiap individu akan merasa terjamin kepastian hukumnya terhadap perlindungan data pribadi. Hukum privasi di Uni Eropa. Ada Konvensi Eropa untuk Perlindungan Individu mengenai Pengolahan Otomatis Data Pribadi tahun 1981. Sebagaimana terkandung dalam bab 1 pasal 1 konvensi menerangkan bahwa tujuan dari konvensi ini adalah untuk menjamin di dalam wilayah negara pihak untuk setiap individu terkait haknya atas kerahasiaan pribadi. Kemudian Data Protection Directive 1995. Kemudian General Data Protection Regulation 2018 atau GDPR, sekaligus menggantikan Data Protection Directive 1995.
General Data Protection Regulation diakui sebagai acuan dalam mengatur perlindungan data pribadi karena GDPR memberikan model sekaligus fondasi utama untuk membangun aturan data di seluruh dunia saat ini. Regulasi ini disahkan tahun 2016 oleh Uni Eropa dan mulai berlaku 25 Mei 2008. Ini GDPR diakui sebagai hukum perlindungan data di kawasan Uni Eropa. Objek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa. Definisi data pribadi ada di pasal 4 ayat 1 GDPR. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa data pribadi dapat berisi informasi apapun yang berkaitan dengan manusia yang dapat teridentifikasi atau sebagai subjek data. Manusia yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung dengan mengacu pada tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, pengenal online, satu atau lebih mengacu pada faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial dari orang tersebut. Data pribadi yang dilindungi oleh GDPR, yang pertama ada informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor ID. Kedua, data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan RFID. Ketiga, data kesehatan dan genetik. 4, data biometrik. 5, data etnis dan ras. 6, opini politik. Ketujuh, ada orientasi seksual. GDPR melewati wilayah di luar Uni Eropa. GDPR menuntut perusahaan yang menggunakan data pribadi warga Uni Eropa untuk patuh terhadap aturannya, sebab GDPR berlaku bagi semua pihak yang berada di Uni Eropa maupun semua pihak yang berada di luar Uni Eropa. Regulasi tersebut berlaku bagi semua pihak yang menawarkan barang dan jasa atau memonitor subjek data warga negara Uni Eropa. Kemudian ada pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Facebook. Ada sebuah dugaan pelanggaran privasi oleh Facebook terhadap data pribadi. Hal itu diketahui pertama kali oleh salah seorang warga Austria bernama Maximilian Schramm saat ia berkuliah di Harvard University pada tahun 2012. Max menduga bahwa Facebook memiliki keterlibatan dengan PRISM, yaitu sebuah program dari National Security Agency Amerika Serikat untuk program pengintaian. Max sempat mengajukan gugatan ke Irish Data Protection Commissioner atau Komisaris Perlindungan Data Irlandia (DPC) pada tahun 2013. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh DPC. Max melakukan peninjauan kembali ke Pengadilan Tinggi Irlandia itu karena Irlandia sebagai negara tempat Facebook berpusat di Eropa. Permohonan Max dikabulkan Pengadilan Tinggi Irlandia. Kemudian kasus Max dirujuk ke the Court of Justice of the European Union dengan alasan kasus tersebut lebih efektif diusut dengan hukum privasi Eropa yang pada saat itu masih Direktif 1995. Dalam hasil penyelidikan CGEU menemukan adanya kesepakatan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, yaitu dengan The International Safe Harbor Privacy Principles atau dikenal dengan Perjanjian Safe Harbor yang disetujui Uni Eropa pada tahun 2000. Melalui Safe Harbor, Amerika Serikat memanfaatkan perusahaan-perusahaan di bawah yurisdiksinya untuk melakukan pengambilan data. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan aturan perlindungan data di Uni Eropa. Pada tanggal 6 Oktober 2015, CGEU memutuskan bahwa Safe Harbor tidak sah karena beberapa alasan. Salah satunya, Amerika Serikat dianggap lebih rendah dalam perlindungan privasi warganya. Pada tahun 2016, Komisi Eropa dan Amerika Serikat sepakat untuk membentuk kerangka kerja baru untuk aliran data transatlantik pada 2 Februari 2016 yang dikenal sebagai Privacy Shield. Max mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tinggi Irlandia. Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Irlandia melalui Hakim Caroline Costello mengatakan bahwa kasus transfer data yang dilakukan oleh Facebook adalah kasus yang tidak biasa. Untuk itu, ia merujuk kasus tersebut kembali ke CGEU untuk ditindak lebih lanjut. Pada tahun 2020, CGEU memutuskan Privacy Shield gagal melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Putusan tersebut membuat DPC memberikan surat perintah kepada Facebook untuk menghentikan transfer data dari Uni Eropa ke Amerika Serikat dengan catatan
Apabila melanggar perintah tersebut, Facebook dikenakan denda sebesar 4% dari pendapatan tahunan. Kemudian ada 2 penelitian terdahulu. Yang pertama ada judulnya perbandingan hukum terhadap perlindungan data pribadi menurut hukum positif Indonesia dan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Penelitian tersebut ditulis oleh Pan Indi Aska Albela, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana keberlakuan GDPR menurut hukum yang berlaku di Uni Eropa dan bagaimana perbandingan perlindungan data Uni Eropa dengan di Indonesia. Hasilnya adalah GDPR berlaku keras untuk perusahaan di Uni Eropa, sementara itu GDPR juga berlaku untuk perusahaan di luar Uni Eropa yang menggunakan data pribadi warga negara Uni Eropa, dan Indonesia membutuhkan regulasi perlindungan data pribadi yang memadai seperti GDPR. Yang kedua, analisis pembatalan perjanjian Cyberbor oleh Mahkamah Eropa tahun 2015. Penelitian tersebut berbentuk jurnal ilmiah ditulis oleh Paulina, mahasiswa program S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas FISIP Universitas Mula Warman. Jurnal tersebut diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UNMUL pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji bagaimana perjanjian Cyberbor dapat melanggar prinsip perjanjian internasional. Hasilnya, pembatalan perjanjian Cyberbor oleh Mahkamah Eropa dipengaruhi oleh beberapa penyebab, yaitu adanya program yang dikenal dengan PRISM, pelanggaran beberapa perusahaan terhadap sertifikasi Cyberbor, dan adanya laporan oleh aktivis Austria Maximilian Schramm. Penelitian ini akan fokus membahas bagaimana peran negara di Uni Eropa dalam memberikan perlindungan data pribadi jika pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi yang memiliki pusat di luar Uni Eropa, serta bagaimana penegakan hukumnya jika ditinjau dari General Data Protection Regulation. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana peran negara dalam perlindungan data pribadi digital di Uni Eropa. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di Uni Eropa ditinjau dengan General Data Protection Regulation. Kemudian tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui peran negara dalam perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di Uni Eropa ditinjau dari General Data Protection Regulation. Kegunaan penelitian, kegunaan teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum internasional khususnya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemberian informasi kepada pembaca mengenai peran negara dalam perlindungan data pribadi dan penegakan hukumnya di Uni Eropa. Kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan perlindungan privasi warga negara terhadap kejahatan cyber yang mengancam privasi di Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa. Kegunaan praktis yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran privasi yang dilakukan oleh korporasi terhadap data pribadi warga negaranya. Kemudian kerangka pemikiran, saya memakai perlindungan hukum dan jurisdiksi negara. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis GDPR sebagai regulasi perlindungan data. Apakah sudah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara di Uni Eropa. Kemudian teori jurisdiksi negara akan digunakan untuk menganalisis peran negara di Uni Eropa dalam upaya perlindungan data pribadi dan penegakan hukum di Uni Eropa dengan memberlakukan GDPR di bawah jurisdiksinya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi perpustakaan, analisis data yang digunakan yaitu dengan cara analisis kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini diperlukan juga basis teoritis sebagai sarana pendukung ilmiah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian ke perpustakaan dan akan melakukan penelitian pada tempat yang menyediakan bahan kajian yang diperlukan seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Kemenlu. Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum dan teori jurisdiksi negara, bab 3 gambaran umum tentang prinsip data pribadi dan
gugatan Maximilian Skern terhadap pelanggaran privasi yang dilakukan Facebook. Bab 4, analisis peran negara dalam upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi warga Uni Eropa. Bab 5, kesimpulan dan saran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang.